Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tadfa'ul bala, al-hadis. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya sampai pada detik ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan tanpa ada aral yang merintanginya. Amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita mana perkara yang hak, mana perkara yang batil, mana perkara yang halal, mana perkara yang haram dengan perantaran agama Islam. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hambanya Nabi Muhammad yang nanti kelak akan masuk surga bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Para hadirin pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita sudah mengarungi bahtera perjuangan ibadah kita dari awal Ramadan sampai pada hari ini dengan segala macam penuh kita beribadah kepada Allah dengan harapan semoga apa yang kita laksanakan pada Ramadan tahun ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita, puasa Anda, puasa kita semuanya diterima oleh Allah dan diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita usahakan. Amin Allahumma amin. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengutarakan sedikit tentang keutamaan sedekah. Apa itu sedekah? Apa itu manfaatnya bagi kita? Sedekah mempunyai berbagai macam manfaat yang kita alami sendiri dan yang dialami oleh orang yang kita beri sedekah. Di antaranya yang pertama, menurut hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad, sedekah itu dapat menghapus dosa. Bagaimana caranya sedekah yang kita lakukan bisa menghapus dosa yang telah kita lakukan? Rasulullah SAW telah bersabda, was-shadaqatu tadfi'ul khati'ah kama tadfi'ul ma'an nar. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana diibaratkan air dapat memadamkan api. Jadi sedekah yang kita lakukan kepada siapa saja diniati untuk mengharapkan ridha Allah bagaikan air yang bisa memadamkan api. Air yang dingin bisa memadamkan api dengan unsur yang sangat panas. Jadi satu kemanfaatan sedekah apabila kita mau melaksanakannya, yaitu sedekah atau bersedekah dapat menghapus dosa yang telah kita lakukan. Para hadirin pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, diampuninya dosa yang telah kita lakukan disebabkan oleh sedekah di sini tentu saja harus disertai dengan taubat yang kita lakukan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taubat yang kita lakukan dengan bersungguh-sungguh disertai dengan sedekah, fa insyaallah dosa yang kita lakukan akan dapat diampuni oleh Allah seperti dosa-dosanya orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, tidak mempunyai dosa sama sekali. Keutamaan sedekah yang nomor 2, yaitu orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di akhir hari pembalasan. Orang yang bersedekah akan diberikan naungan, akan diberikan perlindungan di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti. Hal ini telah disampaikan di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rijalun tasaddaqu bi shadaqatin fa akhafaha hatta la ta'lamu syamaluhu ma tunfiqu yaminuhu la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yang artinya seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian ia menyembunyikan amalnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkannya oleh tangan kanannya.
Hadis riwayat Bukhari nomor 1421. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah tangan kanannya memberikan sedekah kepada orang lain sehingga anggota tubuh sendiri berupa tangan kiri saja tidak mengetahui. Hal ini menandakan bahwa bersedekah itu urusannya orang pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dipamerkan, tidak perlu dibeberkan kepada orang yang banyak. Hal itu akan mengakibatkan atau akan memberikan nilai yang lebih dari sedekah yang kita berikan, sehingga nantinya sedekah yang kita lakukan akan memberikan naungan di hari akhir atau di hari kiamat nanti, seperti hadisnya Kanjeng Nabi. Kemudian manfaat bersedekah nomor 3 yaitu dapat memberikan keberkahan kepada harta benda yang kita miliki. Jadi sedekah atau sedekah yang kita lakukan kepada siapa saja akan memberikan kemanfaatan yang baik terhadap harta, terhadap semua kekayaan yang kita miliki. Hal itu telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Nabi, ma naqisat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa azza, yang artinya tidak akan berkurang dengan bersedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi secara matematis orang yang memberikan barang kepada orang lain pasti akan berkurang barangnya. Itu matematikanya di dunia. Tetapi kalau bersedekah, Kanjeng Nabi sudah menjamin siapa yang memberikan harta bendanya kepada orang lain diniati bersedekah, maka esensi dari barang yang kita berikan itu berkurang, tapi akan ditambahkan oleh Allah kebarokan-kebarokan yang lain dari apa yang telah kita berikan kepada orang lainnya. Intinya tidak akan pernah berkurang harta benda kita selagi kita niati memberikan harta benda kita kepada orang lain dengan berniat sedekah. Dan Allah akan memberikan kemanfaatan yang lebih kepada barang yang telah kita miliki, kepada barang yang telah kita punyai, pada harta yang telah kita kumpulkan dengan diniati kita berikan ala kadarnya untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Jadi harta yang kita miliki semuanya tidak ada jaminan harta itu halal semuanya. Tidak ada jaminan dari kita sendiri harta itu akan bisa tahan lama, dan tidak ada jaminan dari diri kita sendiri dan masyarakat bahwa harta yang telah kita miliki itu mempunyai barokah yang lebih. Yang bisa memberikan jaminan yaitu Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersedekah. Semakin kita sering bersedekah, insya Allah harta yang kita miliki semakin banyak, maka hartanya akan semakin mendapatkan kebarokahan oleh Allah, dan kita yang mempunyai harta akan diberikan kewibawaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, bersedekah yang nomor 4 mempunyai kemanfaatan yaitu Allah akan melipat gandakan setiap pahala orang yang mau bersedekah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa qaradullah qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala-pahala yang sangat banyak. Para pemirsa sekalian, Allah telah menjamin di dalam surat ini, barang siapa yang mau mencurahkan harta bendanya, mau memanfaatkan hartanya di jalan Allah dengan cara bersedekah, maka akan dilipat gandakan. Akan dilipat gandakan apanya? Nominalnya di dunia dan nominalnya di akhirat. Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manfaat bersedekah. Banyak manfaat kita bersedekah kepada orang lain. Selain orang lain terpenuhi kebutuhannya, selain kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah keluarga kita juga akan terhindar dari apa yang dinamakan musibah. Kanjeng Nabi mengatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala.
Sedekah dapat menahan segala sesuatu yang buruk yang akan menimpa kita semuanya. Semisal kita mempunyai takdir yang buruk, semisal kita naik perahu menyeberangi pulau, di tengah pulau perahu kita dihantam oleh ombak yang sangat besar, takdir kita di situ kita akan mendapatkan musibah. Insya Allah sebelum takdir itu terjadi, sebelumnya kita juga tidak mengetahui, kita ahli sedekah, maka apa-apa yang akan diturunkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala berupa semua musibah-musibah yang buruk akan diminimalisir, akan diampuni oleh Allah barokah dari kita bersedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Jadi bersedekah dapat meringankan atau dapat menghimpun minimalnya bala yang jatuh kepada kita. Hadirin kaum muslimin sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya satu. Semakin kita kaya, semakin kita banyak harta bendanya, semakin kita terpenuhi kebutuhan di dunia ini, maka hati kita juga akan semakin banyak godaan. Godaan apa? Yang pertama, godaan akan tidak adanya kemanfaatan dari barang-barang yang kita miliki. Artinya apa? Semakin banyak harta yang kita kumpulkan, maka kita akan semakin tidak bisa memberikan harta itu kepada orang lain. Artinya apa? Kita sudah bersusah payah mendapatkannya dengan berbagai macam cara. Kita sudah mengumpulkannya dari tahun ke tahun. Kalau tidak dilandasi dengan hati yang ikhlas, tidak dilandasi dengan hati yang taqarrub ilallah, maka mustahil yang namanya sedekah atau bersedekah itu akan mengalir dari diri seseorang. Jadi yang pertama kali harus diingat, semua orang punya harta, semua orang punya kekayaan, tapi tidak semua orang punya keajaiban yang diberikan oleh Allah menjadi ahli sedekah. Maka semoga saja apa yang kita miliki sedikit banyak, insya Allah barokah. Yang paling barokah yaitu sedikit banyak kita bersyukur, kita barengi dengan cara bersedekah. Dengan bersedekah, dengan bersedekah, maka yang sedikit akan menjadi banyak, yang banyak akan menjadi barokah. Yang memerlukan akan menjadi senang, dan orang-orang yang tidak memerlukan juga akan merasa terbantu, tersalurkan apa yang menjadi hak-haknya orang-orang yang membutuhkan. Karena umat Islam satu dan yang lainnya harus saling melengkapi dan harus saling membantu dalam kesusahan dan membantu di dalam segala hal yang menjadi kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga dengan apa yang sedikit ini saya sampaikan melatih kepada diri saya sendiri dan kepada para pemirsa sekalian, mari kita tanamkan menjadi ahli orang yang bersedekah. Ahli sedekah di dunia akan dikasih oleh semua orang, di akhirat juga akan diberikan pahala yang banyak oleh orang-orang yang ada di akhirat nanti, oleh para penduduk di akhirat nanti. Maka orang yang ahli sedekah adalah orang yang dicintai oleh manusia di dunia ini, dicintai oleh makhluk yang ada di dunia ini, dan dicintai oleh Allah dan semua hambanya. Akhirnya semoga apa yang sedikit ini menjadikan kita menjadi semangat dan menjadikan kita semakin bersemangat di dalam mengeluarkan harta kita untuk bersedekah. Karena bersedekah akan diberikan pahala oleh Allah langsung kepada orang yang memberikannya. Akhirul kalam, sampai di sini apa yang saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya pribadi mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.